Halo Sobat Laici Studio Channel, jumpa kembali masih di kisah seri para rasul, yakni Rasul Filipus, murid Tuhan Yesus. Setelah di episode sebelumnya kita membahas kisahnya melalui catatan Alkitab, di video kali ini kita akan membahas karya Rasul Filipus setelah Pentakosta. Dan juga di sini admin akan menggunakan catatan dari bapak-bapak gereja dan dari buku The Apostol, asal-usul gereja dan para teman sekerja mereka menurut tulisan Bapak Paus Benediktus XVI, dan juga dari buku Orang Kudus Sepanjang Tahun tulisan Monsignor Nicholas Martinus Snyders, sekaligus sumber-sumber tradisi gereja timur, yakni Synaxarion. Setelah itu barulah kita mengetahui teladan apa saja yang bisa kita petik dari kisah Rasul Filipus. Oke, disiapkan dulu kopi dan cemilannya seperti biasa sambil mendengarkan Laici Studio Channel. Tanpa berlama-lama lagi kita langsung gaskeun. Let's check it out. Karya Filipus setelah Pentakosta. Harus diakui memang tidak banyak informasi mengenai Rasul Filipus pasca peristiwa Pentakosta yang diceritakan dalam Alkitab. Ada beberapa mispersepsi bahwa Rasul Filipus memberitakan Injil di Samaria dan juga bertemu dengan sida-sida Ethiopia. Namun di sini admin ingin menegaskan terlebih dahulu bahwa Filipus yang dimaksud ketika ia memberitakan Injil ke Samaria dan sida-sida Ethiopia adalah Filipus diaken. Di sini admin akan menggunakan literatur dari Synaxarion terlebih dahulu untuk menggambarkan dengan jelas sebuah profil perjalanan Rasul Filipus setelah peristiwa Pentakosta. Dan juga setelah itu admin akan menggunakan data-data dari Bapak Gereja dan buku yang disebutkan sebelumnya agar kisah Rasul Filipus semakin jelas dan lengkap. Setelah diberi rahmat oleh Roh Kudus, Filipus menjadi pewarta Injil bagi bangsa-bangsa non-Yahudi atau Goyim, dan ia mendapat bagian menuju wilayah Asia Kecil dan juga Syria. Sebelum ia ke Asia Kecil, mula-mula Rasul Filipus mewartakan Injil di daerah Galilea. Saat di Galilea, ada seorang wanita menemuinya membawa seorang bayi laki-laki yang telah mati. Dan wanita itu sangat sedih dan terpukul atas kematian anaknya itu. Ketika Filipus melihatnya, ia merasa kasihan. Lalu Rasul Filipus mengulurkan tangannya dan mengusap tangan itu di kepala bayi. Dan Filipus berkata, "Bangunlah, itulah yang diperintahkan Kristus padamu, yakni baginya aku bekerja memberitakan Injil." Dan seketika itu juga si anak laki-laki itu hidup kembali. Si ibu yang melihat anaknya telah hidup lagi sangat bersukacita. Lalu ia berlutut di kaki sang rasul dengan berlimpah rasa syukur kepadanya atas kembali hidupnya si anak tersebut. Lalu si ibu meminta agar dibaptis karena ia telah menjadi percaya kepada Yesus Kristus yang diwartakan oleh Rasul Filipus. Sang rasul membaptis si ibu, berikut juga anaknya. Selanjutnya dia berangkat ke tanah para bangsa pagan. Filipus memberitakan Injil di Yunani. Filipus mengabarkan Injil di tanah Yunani. Di sana dia melakukan banyak sekali mujizat, menyembuhkan berbagai macam penyakit, menghidupkan orang mati melalui kuasa Kristus. Mujizat ini membuat banyak orang-orang Yahudi yang tinggal di sana atau Yahudi diaspora menjadi terkagum. Mereka mengirim kabar ke Yerusalem kepada imam kepala dan para bangsawan Yahudi bahwa ada seorang asing bernama Filipus yang telah datang di antara mereka, memberitakan tentang Yesus serta mengusir roh-roh jahat dan menyembuhkan segala macam penyakit dan bahkan menghidupkan orang mati dengan menyebutkan nama Yesus, sehingga orang banyak menjadi percaya kepada Kristus. Maka segeralah datang dari Yerusalem ke Yunani seorang imam kepala disertai dengan sejumlah orang Yahudi yang sangat marah kepada Filipus. Imam kepala itu mengenakan jubah keimamannya, lalu duduk dengan sombong di hadapan banyak orang Yahudi maupun orang kafir atau Goyim. Filipus dihadirkan di tengah-tengah kumpulan itu untuk dihakimi. Dengan memandang tajam kepada Filipus, imam kepala itu mulai berkata dengan kasarnya, "Tidak cukupkah kamu menipu rakyat sederhana yang buta huruf di Yudea,
Galilea dan Samaria, sehingga engkau juga perlu datang ke sini, kepada orang-orang Yunani yang bijaksana, untuk menyebar kejahatan yang kau pelajari dari Yesus si penentang hukum Taurat itu, orang yang telah dijatuhi hukuman, disalibkan di atas kayu salib dan mati penuh dengan cela, yang karena pesta Paskah sudah datang menjelang, maka dia segera dikuburkan, dan kamu muridnya dengan sembunyi-sembunyi telah mencuri jasadnya, lalu menipu dengan mengabarkan banyak berita kemana-mana bahwa dia telah bangkit dari kematian. Ketika imam kepala mengucapkan kata-kata tersebut, maka banyak orang berteriak kepada Filipus, katanya, "Engkau akan menjawab apa, hai Filipus?" Lalu suara-suara sangat ribut muncul di antara mereka. Sebagian dari mereka menginginkan agar Filipus segera dibunuh, dan sebagian lainnya ingin agar Filipus dikirim ke Yerusalem untuk dieksekusi. Kemudian Rasul Filipus mulai membuka mulutnya berbicara kepada imam kepala. "Salah kalau engkau mencintai kesombongan dan mengucapkan kata-kata dusta. Mengapa hatimu tetap keras dan mengapa engkau tidak mau mengakui kebenaran? Bukankah kalian telah menyegel pintu kubur dan menempatkan penjaga pintu di sana? Lalu ketika Tuhan bangkit dari kematian tanpa ada kerusakan dari pintu kubur itu, bukankah engkau telah menyuap dengan emas kepada penjaga agar mereka bersumpah palsu dengan mengatakan bahwa mereka telah tertidur? Lalu para murid mencuri jasadnya. Dan bagaimana sekarang engkau tidak malu memutarbalikkan kebenaran? Lihat, pada hari penghakiman nanti, pintu kubur yang sangat besar akan dengan nyata membuka kedok kebohonganmu, karena benda itu sebagai bukti yang tidak diragukan mengenai kebenaran kebangkitan Kristus." Ketika Rasul Filipus mengatakan hal itu, maka imam kepala itu bertambah murka dan ingin menangkap dan membunuh Filipus dengan kedua tangannya sendiri. Tetapi saat itu juga matanya menjadi buta dan semuanya berubah menjadi hitam. Mereka yang hadir di situ menyaksikan apa yang terjadi, menganggap hal itu sebagai perbuatan sihir. Maka mereka semua menyerang Filipus untuk menangkapnya, karena Filipus dianggap sebagai penyihir jahat. Tetapi mereka semua yang ingin menangkapnya itu mendapatkan hukuman yang sama dengan yang dialami oleh imam kepala. Lalu bumi mulai berguncang dengan dahsyat, dan terjadilah suatu gempa yang sangat menakutkan, hingga semua orang tahu betapa kuasa Kristus itu sangat besar, sehingga membutakan mereka baik tubuh maupun jiwa. Maka Rasul Filipus menjadi sedih, menitikan air mata. Kemudian ia memanjatkan doa kepada Allah untuk mereka semua, memohon agar dia berkenan mengampuni mereka semua. Maka turunlah kesembuhan dari tempat tinggi bagi mereka semua yang ditimpa kebutaan. Mujizat ini menyebabkan banyak orang bertobat dan menjadi percaya kepada Kristus. Namun imam kepala sebaliknya lebih dibutakan lagi oleh kebenciannya. Bukannya dia ingin memperbaiki kelakuannya, malah dia mengucapkan banyak sekali hujatan kepada Tuhan Yesus Kristus. Lalu hukuman yang lebih berat menimpanya. Tiba-tiba tanah terbuka dan menelannya hidup-hidup, yang dulu pernah terjadi pada Datan dan Abiron di dalam Bilangan 16. Setelah imam kepala lenyap, Rasul Filipus memberi katekese dan membaptis banyak orang di antara mereka, dan mengangkat seorang uskup bagi mereka, seorang yang dihormati dan layak. Orang itu bernama Narkisus dari Athena. Bisa dilihat di dalam Roma 16 ayat 11. Selanjutnya Rasul Filipus berangkat melanjutkan perjalanan menuju Parsia atau Persia. Selama dalam perjalanannya, dia memohon kepada Allah untuk menolong pekerjaan-pekerjaannya. Dan akhirnya saat ia sedang berlutut untuk berdoa, muncullah di langit suatu rupa seperti seekor elang dengan sayap keemasan yang direntangkan menjadi bentuk salib Kristus. Dikuatkan oleh penampakan itu, maka Rasul Filipus kembali melanjutkan pewartaan Injilnya, dan dia pergi ke kota-kota Arabi dan Kandasia. Dia naik kapal dan berlayar menuju kota yang bernama Azotus. Pada malamnya, badai kuat turun menerjang laut, dan semua orang menjadi putus asa atas keselamatan hidupnya. Lalu Rasul Filipus mulai berdoa,
seketika nampak di langit suatu sinar berbentuk salib yang bersinar menembus kegelapan langit. Lalu laut pun tiba-tiba tenang dan gelombang berhenti. Kemudian kapal berlabuh di Azotus. Mukjizat Filipus di rumah Neokledes. Filipus mendarat lalu diterima di rumah seorang yang ramah bernama Neokledes, yang memiliki seorang anak perempuan bernama Karitina yang menderita sakit menimpa salah satu matanya. Mereka memperhatikan pewartaan yang disampaikan Rasul Filipus, lalu semuanya menjadi percaya dan menerima baptisan. Kemudian Neokledes memohon kemurahan hati Filipus agar berkenan menyembuhkan mata anaknya. Rasul Filipus kemudian berkata kepada gadis itu, "Karitina, untuk menyatakan suatu karya keajaiban yang sifatnya melekat kepada baptisan suci, maka aku ingin kamu menyembuhkan penyakitmu sendiri. Maka besok pagi tutupkanlah tangan kananmu pada matamu yang sakit, lalu memohonlah dalam roh, sebutkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan disembuhkan." Ketika dia mengikuti perintah Rasul Filipus, Karitina mendapat kesembuhannya. Lalu dia berterima kasih kepada Tuhan. Kemudian Rasul Filipus melanjutkan perjalanannya. Perjalanan ke Hierapolis. Dari Azotus, Rasul Filipus menempuh perjalanan ke Hierapolis di Syria. Di sana dia memberitakan Injil. Hal itu membangkitkan amarah orang banyak yang mengancam akan membunuhnya dengan melempari batu. Tetapi seorang aparat yang bernama Irus menyelamatkan dia dari amukan gerombolan orang-orang dan berkata, "Hai warga kota," dia berseru kepada orang-orang itu, dan lanjutnya, "Dengarkanlah nasihatku, jangan melakukan kejahatan kepada orang asing ini sampai kita mendengarkan tentang benar tidaknya ajaran yang disampaikannya. Tetapi jika tidak benar, maka marilah kita bersama-sama membunuh dia." Orang-orang itu tidak berani menentang Irus. Lalu Irus membawa Filipus ke rumahnya. Mereka tiba di rumah bersamanya. Namun hal itu membuat istri dari Irus, yakni Marcella, tidak suka dengan hal tersebut. Marcella meminta ia diceraikan dan minta mas kawinnya dikembalikan kepadanya jika Irus tidak segera menyingkirkan Filipus dari rumahnya. Rasul Filipus mengetahui bahwa aparat itu atau Irus dilanda masalah yang mengganggu pikirannya, maka dia segera menguatkan kembali imannya. Sang Rasul menyampaikan suatu permohonan kepada Marcella, dan pembantu rumah tangga Irus mendengarkan perkataan Sang Rasul. Lalu berkatalah pembantu itu kepada tuannya, "Dari manakah datangnya orang yang amat baik ini? Betapa manis perkataannya dan betapa mulia sifat-sifatnya." Sang aparat berkata kepada pembantu itu, "Hai perempuan, dia ini adalah pewarta dari Allah yang agung dan sebagai utusan dari kerajaan keabadian. Oleh karena itu, marilah kita percaya kepada kata-katanya." Lalu segera si pembantu mendatangi Marcella dan menceritakan kepadanya tentang kebijaksanaan agung yang dibawa oleh Filipus. Marcella mau mendengarkan kata-kata dari pembantu itu. Akhirnya Irus dan seluruh isi rumahnya memberi pelayanan kepada Filipus. Mereka meminta dibaptis bersama-sama, baik yang tinggal di rumah itu, bahkan juga tetangganya pun ikut dibaptis. Ketika warga kota mendengar bahwa Irus telah menerima baptisan, mereka berkumpul di malam hari lalu mengepung rumahnya dengan maksud untuk membakar rumah itu. Sementara Irus, Rasul Filipus, dan seluruh pembantunya sedang tertidur lelap. Filipus setelah diberitahu oleh Roh Kudus tentang maksud orang-orang itu, maka tanpa rasa takut Rasul Filipus menghadapi mereka semua, dan mereka bagaikan binatang buas yang siap menyerbu Filipus kapanpun, menangkap dan menyeretnya ke hadapan dewan kota. Ketika seorang pemimpin mereka yang bernama Aristarkus melihat sang Rasul Filipus, maka Aristarkus berkata kepadanya, "Aku tahu mereka ingin membakarmu hidup-hidup karena perbuatan sihirmu. Sekarang juga, jika kamu tidak mau meninggalkan niatmu dengan kemampuanmu sendiri, maka aku akan membunuhmu dengan hukuman rajam, seperti persembahan korban kepada dewa. Nanti aku akan menanyaimu mengenai dia." Dan setelah selesai berbicara, dia mengulurkan tangannya lalu menjambak Rasul Filipus sambil mengejeknya.
menariknya ke sana kemari. Rasul Filipus bermaksud memperbaiki kelakuan buruk itu, atau barangkali agar semua orang tahu kuasa dari sang hamba Kristus ini. Maka berteriaklah Filipus dengan keras agar semua orang mendengar. "Oh Tuhan, yang telah membentuk hati kami dan yang mengetahui semua maksud hati dan pikiran-pikiran manusia, buatlah kata-kataku ini bukan keluar dari hatiku yang sedang marah, tetapi biarlah keluar dari keinginan untuk memperbaiki semua maksud hati dan pikiran-pikiran manusia. Buatlah kata-kataku ini bukan keluar dari keinginan untuk memperbaiki orang-orang lain. Lumpuhkanlah tangan orang yang tidak patuh ini, dan yang telah berani mengulurkan tangan menjambak kepala orang yang telah engkau utus." Seketika itu juga tangan Aristarkus menjadi lunglai, dan dia menjadi buta dan tuli. Lalu terjadi perubahan perasaan kepada orang banyak. Kemarahan mereka berganti dengan perasaan kagum karena melihat keajaiban yang telah terjadi. Lalu mereka memohon kesembuhan untuk pemimpin mereka, yakni Aristarkus. Tetapi Filipus berkata, "Jikalau dia tidak percaya kepada Allah yang kuberitakan, maka dia tidak dapat sembuh." Pada saat itu lewatlah di dekat mereka iring-iringan prosesi pemakaman, dan orang banyak mengolok-olok Rasul Filipus. Mereka berkata, "Jika kamu bisa menghidupkan orang mati, maka Aristarkus dan kami semua akan percaya kepada Allahmu." Lalu Rasul Filipus melihat ke langit dan berdoa. Kemudian menengok kepada si orang mati dan berkata dengan lembut, "Theophilus." Seketika si orang mati itu bangun dan duduk dari kerandanya, lalu membuka matanya. Kemudian Filipus berkata lagi kepadanya, "Kristus memerintahkanmu, bangunlah dan bicaralah kepada kami." Maka orang yang telah mati tadi bangkit berdiri lalu bersujud di kaki Rasul Filipus, dan ia berkata, "Aku berterima kasih padamu, oh hamba Allah yang suci, karena engkau saat ini telah membebaskanku dari kejahatan besar. Karena 2 orang Moor yang hitam dan beracun telah menangkapku dan menyeret pergi bersama mereka. Dan jika engkau tidak segera mencegah mereka dan membalaskan dari mereka, aku telah dicampakkan ke dalam Tartarus." Kemudian semua orang yang menyaksikan mujizat yang sangat mulia ini menjadi takut dan kagum. Apalagi Filipus mengetahui nama dari orang yang mati itu, yang belum pernah ditemuinya dan membangkitkannya pada saat itu. Lalu mereka memuliakan Allah yang Maha Esa dan benar yang telah diberitakan oleh Rasul Filipus. Rasul Filipus lalu melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada orang banyak untuk diam. Kemudian dia memerintahkan Irus yang telah hadir di situ untuk membuat tanda salib dengan tangannya dan di atas bagian tubuh Aristarkus yang sakit. Tidak lama sesudah Irus melakukan hal itu, segera tangan Aristarkus yang lunglai itu pulih kembali, dan dia mulai dapat melihat dan mendengar lagi, sembuh seperti semula. Karena itu orang-orang membuang kebimbangan dan keraguan mereka dan percaya kepada Kristus. Mereka berseru, "Dia yang engkau beritakan itu sungguh sangatlah baik. Dialah satu-satunya Allah sejati yang maha kuasa, yang telah membuat semua keajaiban yang menakjubkan ini. Kepadanya kami akan berdoa, dan di dalam Dia kami akan percaya dan setia." Kemudian Filipus memberi isyarat untuk mendamaikan kegemparan orang banyak itu, lalu meminta Aristarkus untuk membuat tanda salib sambil menyebut nama Tritunggal Maha Kudus. Setelah melakukan hal itu, maka jiwanya pulih seperti sedia kala. Dia menjadi orang pertama yang menerima baptisan penebusan dosa bersama dengan Prefektus, ayah dari orang yang dibangkitkan dari kematian tadi. Dia adalah seorang tua-tua di kota itu. Dia percaya kepada Kristus dengan segenap jiwanya, lalu memberikan kepada Rasul emas dari 12 berhala yang dimilikinya, yang kemudian dia bagi-bagikan kepada orang-orang miskin. Lebih jauh lagi, dia mengeluarkan sisa-sisa perbendaharaan miliknya untuk disumbangkan, dan dia tetap mempertahankan iman sampai akhir dan mengakhiri hidupnya dengan sikap hidup yang berkenan bagi Allah. Lalu Rasul Filipus meneguhkan dan memantapkan mereka dengan iman yang lurus.
Irus ditahbiskan menjadi uskup, dan beberapa lainnya ditunjuk oleh Filipus menjadi seorang presbiter dan diakon. Filipus memerintahkan mereka untuk mendirikan gereja. Selanjutnya dia menguatkan mereka dengan pengajaran-pengajaran sebelum pergi melanjutkan pengabaran Injil di daerah lainnya. Filipus melanjutkan karyanya di Syria. Setelah mendirikan gereja di Hierapolis, Syria, dan membentuk jemaat baru di sana yang telah diterangi oleh iman suci, kemudian Rasul Filipus berangkat melanjutkan perjalanannya, melewati wilayah-wilayah Syria lainnya, juga melewati daerah bergunung-gunung di Asia. Rasul Filipus datang ke Lydia dan Misia. Ketika Rasul Filipus melewati daerah-daerah tersebut, dia telah mempertobatkan kepada Allah yang sejati bangsa-bangsa pagan yang belum percaya. Di sana pula datang bergabung dengan Filipus sang rasul suci Bartolomeus, yang pada saat itu telah mengabarkan Injil di kota-kota sekitar daerah tersebut, dan dikirim Allah ke situ untuk membantu Filipus. Filipus ternyata memiliki saudara perempuan yang bernama Mariamne, yang peringatannya dirayakan setiap tanggal 17 Februari menurut ritus Gereja Timur. Juga mengikuti Filipus. Mereka bertiga semua memulai pekerjaan bersama-sama untuk penyelamatan umat manusia. Ketika mereka melewati kota Lydia dan Misia, memberitakan kabar baik dari firman Allah, mereka telah menanggung banyak penderitaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya. Mereka sempat dipenjara, dilempari batu, dan dibelenggu. Akan tetapi meskipun semua penganiayaan itu mereka alami, namun oleh karena kasih karunia Allah mereka tetap hidup. Sebab mereka telah dipilih Allah untuk tugas menyebarluaskan iman percaya kepada Sang Kristus. Di satu desa di Lydia, mereka bertemu dengan Rasul Yohanes, murid yang dikasihi Tuhan Yesus. Dan bersama dengan dia mereka menuju tanah Pirgia. Lalu mereka masuk ke suatu kota yang juga disebut dengan Hierapolis. Kemudian mereka memberitakan tentang Kristus di kota ini. Kota ini adalah kediaman bagi berhala-berhala yang tidak terhitung banyaknya, yang disembah oleh semua penduduk. Dan di samping dewa-dewa palsu itu, mereka juga mempunyai sesembahan seekor ular berbisa yang sangat besar, yang bentuknya dibuatkan kuil khusus. Mereka membawa makanan dan memberikan berbagai macam dan beraneka ragam rupa korban sesaji kepadanya, dan orang-orang itu juga menyembah ular-ular berbisa dan ular-ular lainnya. Rasul Filipus dan saudara perempuannya mempersiapkan diri dengan doa untuk melawan si ular jahat itu. Mereka dibantu oleh Rasul Yohanes, murid yang dikasihi Tuhan, yang bersama dengan mereka. Bersama-sama mereka membunuh ular itu dengan doa, layaknya sebuah tombak yang ditusukkan ke dalam kuasa Kristus. Setelah itu Rasul Yohanes memisahkan diri, meninggalkan mereka tetap di Hierapolis sebagai ladang penginjilan mereka, dan dia sendiri pergi ke kota lainnya, ke semua tempat menyebarluaskan berita Injil. Tetapi Rasul Filipus menetap di Hierapolis bersama Rasul Bartolomeus dan Mariamne, yang dengan tekun berusaha keras untuk menghancurkan kekelaman pemujaan berhala, sehingga cahaya pengetahuan kebenaran dapat menyinari mereka semua yang tersesat. Oleh karena itu mereka bekerja keras siang dan malam, mengajar orang-orang yang belum percaya tentang firman Allah, mendidik mereka yang bodoh, dan mengembalikan mereka yang sesat ke jalan yang benar. Rasul Filipus mengajarkan kepada mereka tentang Allah sejati, satu-satunya pencipta makhluk hidup, serta seluruh isi alam semesta, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dan bagaimana Dia menciptakan manusia. Filipus melanjutkan penjelasannya dengan terperinci, bagaimana Allah berkenan merendahkan dirinya untuk menjadi seorang manusia, lalu disalibkan untuk menyelamatkan umat manusia, kebangkitannya kembali, dan bagaimana Dia terangkat naik ke surga. Filipus juga mengajarkan bagaimana inkarnasi Sang Anak, yaitu firman Allah, yang adalah Tuhan kita Yesus Kristus, yang akan datang kembali untuk membangkitkan semua umat manusia dan memberi upah atau penghukuman sesuai dengan perbuatannya masing-masing.
Semua orang yang telah dibaptis dalam namanya serta memelihara perintah-perintahnya serta melakukannya, maka mereka akan mewarisi kebahagiaan sejati selama-lamanya. Tetapi mereka yang tidak mematuhi hukum Tuhan akan dihukum dalam siksaan kekal. Dengan pengajaran tersebut, kata-kata tentang keselamatan lainnya, sang rasul memberikan katekese kepada banyak orang, dan orang-orang bisa memahami dan menerima dengan keyakinan iman di dalam hati mereka, lalu memberi diri dibaptis oleh Rasul Filipus. Dan di situ Rasul Filipus mentahbiskan uskup dan para presbiter di sana. Kemartiran Filipus di kota Hierapolis. Suatu ketika di kota itu tinggallah seorang bernama Stakis yang telah buta selama 40 tahun. Dengan kuasa doa dari Rasul Filipus, Bartolomeus, dan saudara Filipus bernama Mariamne, berhasil menerangi mata jasmaninya sehingga bisa melihat, dan dengan pemberitaan tentang Kristus juga memberi terang kepada kebutaan rohaninya. Setelah membaptis Stakis, mereka bertiga tinggal di rumah Stakis. Kabar mengenai Stakis yang telah bisa melihat tersebar ke seluruh penjuru kota. Lalu orang bergerombol datang ke rumahnya, dan Rasul Filipus serta Bartolomeus mengajar mereka semua agar percaya kepada Yesus Kristus. Juga banyak sekali orang sakit dibawa menghadapnya, dan kedua rasul ini pun menyembuhkan mereka dengan doa dan mengusir roh jahat. Maka banyak sekali orang-orang menjadi percaya kepada Sang Kristus, lalu memberi diri dibaptis. Berita karya Rasul Filipus bersama dengan Bartolomeus akhirnya sampai kepada istri dari seorang wali kota. Wali kota itu bernama Nikanor. Istrinya digigit ular berbisa sampai hampir mati. Ketika mendengar tentang Rasul Filipus dan Bartolomeus yang tinggal di rumah Stakis, yang hanya dengan kata-kata saja dapat menyembuhkan segala macam penyakit. Suatu ketika suaminya sedang tidak di rumah, lalu istri Nikanor memerintahkan anak buahnya untuk membawa dia kepada mereka. Lalu istri Nikanor itu mendapatkan mujizat kesembuhan, sembuh dari gigitan ular dan juga jiwanya dari kuasa jahat, dan oleh pengajaran dari para rasul dia menjadi percaya kepada Kristus. Ketika wali kota kembali ke rumah, anak buahnya memberitahu kepada Nikanor bahwa istrinya telah menjadi percaya kepada Kristus melalui seorang asing yang tinggal di rumah Stakis. Sang wali kota Nikanor menjadi marah, lalu memerintahkan agar Rasul Filipus, Bartolomeus, dan juga saudara Filipus yang bernama Mariamne untuk ditahan segera, dan rumah Stakis dibakar. Hal itu dilakukan melalui surat perintah dengan tertulis. Gerombolan orang berkumpul menggelandang Rasul Filipus, Bartolomeus, dan juga adik Filipus yang bernama Mariamne di sepanjang jalan-jalan kota. Mereka dipukuli, diolok-olok, yang akhirnya dilemparkan ke dalam penjara. Kemudian wali kota duduk di kursi pengadilan untuk menghakimi para pemberita Kristus tersebut, dan memanggil semua pendeta-pendeta pagan dan pendeta-pendeta dari si ular jahat yang sudah dibunuh itu. Nikanor, sang wali kota, mengizinkan para pendeta tersebut mengajukan tuntutan dan keluhan terhadap kedua rasul itu. Lalu mereka berkata, "Tuan, berilah mereka balasan yang setimpal atas penghinaan yang dilakukan kepada dewa-dewa kita. Karena sejak kemunculan orang-orang asing ini di kota kita, maka altar dewa agung kita menjadi kosong, dan penduduk tidak lagi peduli untuk memberikan pengorbanan kepada mereka. Dewi ular kita yang termasyur itu pun telah mati, dan seluruh kota dipenuhi dengan perbuatan yang salah. Maka bunuhlah para penyihir-penyihir tersebut." Kemudian Nikanor, sang wali kota, memerintahkan agar Rasul Filipus dilucuti pakaiannya, karena dikiranya ada jimat yang disembunyikan di balik bajunya.
tetapi ternyata tidak ditemukan apapun. Demikian juga tidak dapat ditemukan apapun di dalam pakaian Bartolomeus. Tetapi ketika mereka mendekati Mariamne, adik dari Rasul Filipus, dan bermaksud melucuti pakaiannya dan menelanjangi tubuh kegadisannya, tiba-tiba tubuh Mariamne terlihat di mata mereka seperti api yang menyala-nyala. Maka orang-orang pagan itu lari ketakutan menjauhinya. Selanjutnya, kedua rasul suci itu dijatuhi hukuman salib oleh sang wali kota. Yang pertama harus dijalani penderitaan adalah Rasul Filipus. Tulang tungkai kakinya dibor, lalu dipasangi tali kawat melalui lubang yang ditungkai itu, lalu disalibkan di atas kayu salib di pintu gerbang kuil altar, sambil orang melemparinya dengan batu. Selanjutnya mereka menyalibkan Rasul Bartolomeus di dinding kuil itu. Namun tiba-tiba terjadi gempa bumi yang maha dahsyat. Bumi pun terbelah dan menelan sang wali kota Nikanor beserta seluruh pendeta pagan dan sejumlah orang-orang pagan di situ. Semua orang yang masih tinggal di situ yang hidup, baik itu orang pagan maupun orang yang telah percaya, diliputi ketakutan yang amat sangat dan meratap memohon kepada kedua rasul suci untuk mengasihani mereka, agar memohon kepada Allah yang sejati, yaitu Allah yang esa, agar bumi jangan menelan mereka pula. Dengan segera mereka sibuk menurunkan para rasul dari tiang salib. Rasul Bartolomeus setelah dipasang di tiang salib, namun cukup rendah di atas tanah, sehingga mereka dapat dengan mudah menurunkannya. Tetapi tidak bisa menurunkan Rasul Filipus dengan cepat, karena mereka menggantungnya cukup tinggi di atas tanah. Dan terlebih lagi, itu memang sudah dikehendaki Allah, bahwa rasulnya melalui penderitaan dan kemartirannya di kayu salib, meninggalkan bumi untuk menuju surga, tempat yang ia tuju selama hidupnya. Dihukum dengan cara demikian, Rasul Filipus berdoa kepada Allah untuk para musuhnya, agar Tuhan mengampuni dosa-dosa mereka dan berkenan menerangi pikiran mereka dengan pemahaman kebenaran sejati. Tuhan mendengarkan permohonan Filipus dan segera memerintahkan bumi untuk memuntahkan hidup-hidup para korban yang telah ditelan bumi, kecuali sang wali kota dan pendeta ular jahat. Kemudian mereka mengakui dan memuliakan kuasa Kristus, dan dengan suara keras mereka meminta agar dibaptis. Namun ketika mereka telah menurunkan Filipus dari tiang salib, mereka telah melihat bahwa Filipus menyerahkan nyawanya ke tangan Allah. Maka dengan menurunkan jasadnya, saudari dari Filipus yang bernama Mariamne, yang dari awal sampai akhir menyaksikan penderitaan dan kemartiran Rasul Filipus, akhirnya ia memeluk dan mencium jasad itu dengan penuh kasih sayang. Ketika telah berhasil diturunkan dari tiang salib, Mariamne bersuka cita karena Filipus telah dianggap layak menderita untuk Kristus. Sang Rasul Filipus beristirahat dalam kemartirannya kurang lebih pada tahun 71 Masehi. Rasul Bartolomeus membaptis semua orang yang percaya kepada Kristus dan dia menetapkan Stakis sebagai uskup. Lalu orang-orang yang baru percaya itu dengan penuh hormat menguburkan jasad Rasul Filipus, dan di tempat kemartiran Rasul Filipus dalam 3 hari tumbuhlah di situ pokok anggur, sebagai pertanda bahwa Rasul Filipus karena telah menumpahkan darahnya bagi nama Kristus, sekarang menikmati berkat abadi bersama Tuhan Yesus Kristus di dalam kerajaannya. Setelah penguburan Rasul Filipus, maka Rasul Bartolomeus dan Mariamne tetap tinggal di Hierapolis untuk waktu yang singkat. Mereka mengukuhkan gereja yang baru didirikan dalam iman kepada Kristus. Selanjutnya meninggalkan kota itu menuju kota Albanus di seputaran daerah Armenia, di mana Rasul Bartolomeus disalibkan dan Mariamne sendirian melanjutkan perjalanan ke Likaonia. Di sana dia mempertobatkan banyak orang kepada iman suci lalu beristirahat dalam damai. Sekitar tahun 560 relik suci Rasul Filipus dipindahkan ke Roma, yang pada saat itu disimpan di gereja ke-12 Rasul. Satu tangan dari Rasul suci dipindahkan di Konstantinopel dan di gereja Theotokos Pamaktaristos pada tahun 1167
oleh Kaisar Bizantium Manuel I Komnenus, berkuasa sekitar tahun 1143 hingga 1180 Masehi, memberikan relief tersebut kepada keponakannya Maria sebagai tanda janji suci dan berharga ketika dia dinikahkan dengan Amuri I, pahlawan perang salib Raja Yerusalem pada tahun 1204. Kemudian tangan kudus ini dikirimkan ke Florence. Oke guys, itu tadi adalah akhir kisah hidup Rasul Filipus yang admin bacakan dari buku Sinaksarion. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bagi kamu yang merasa terberkati oleh channel ini, jangan lupa klik tombol jempol ke atas atau tombol like-nya kalau kamu suka dengan video ini, dan klik tombol subscribe supaya kamu bisa terus pantau perkembangan video selanjutnya. Berikan juga komentar dan saranmu di kolom komentar. Tuhan Yesus memberkati.